Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Denis Nabisa Ramadhani. Saya mahasiswa STKIP Al-Maksum dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang ada di laboratorium beserta fungsinya. Ketika melakukan eksperimen di laboratorium, kita tentunya akan menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, alat-alat di laboratorium kimia mempunyai kegunaan yang berbeda-beda, sehingga kita perlu mengetahui jenis dan manfaat alat-alat yang ada di laboratorium. Mari kita bahas satu persatu alat-alat tersebut beserta fungsinya. Yang pertama, tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi sebagai wadah untuk mencampur, memanaskan, atau mereaksikan bahan kimia dalam jumlah kecil saat melakukan eksperimen di laboratorium. Yang kedua, pembakar spiritus. Pembakar spiritus berfungsi untuk menyediakan sumber panas dalam eksperimen laboratorium, seperti memanaskan atau mendidihkan cairan. Pembakar ini menggunakan alkohol atau spiritus sebagai bahan bakar untuk menghasilkan api yang stabil. Yang ketiga, stopwatch. Stopwatch berfungsi untuk mengukur waktu dengan akurat dalam eksperimen atau aktivitas yang membutuhkan perhitungan waktu, seperti dalam percobaan kimia atau biologi. Keempat, rak tabung. Rak tabung berfungsi untuk menyimpan atau menata tabung reaksi secara aman dan teratur, baik saat digunakan dalam eksperimen maupun saat tidak digunakan. Rak ini membantu mencegah tabung reaksi tumpah atau pecah. Kelima, timbangan. Timbangan laboratorium berfungsi untuk mengukur massa atau berat bahan kimia atau sampel dengan akurasi yang tinggi. Alat ini digunakan dalam eksperimen untuk memastikan takaran bahan yang tepat. Yang keenam, kacamata laboratorium. Kacamata laboratorium berfungsi untuk melindungi mata dari cipratan bahan kimia, partikel berbahaya, atau radiasi saat melakukan eksperimen di laboratorium. Alat ini penting untuk menjaga keselamatan penggunanya. Yang ketujuh, loop. Loop berfungsi untuk memperbesar objek kecil agar lebih jelas terlihat. Alat ini sering digunakan untuk memeriksa detail kecil pada sampel, seperti dalam pengamatan mikroorganisme atau benda kecil lainnya di laboratorium. Yang kedelapan, labu ukur. Labu ukur berfungsi untuk mengukur dan mencampur larutan dengan volume yang sangat tepat. Biasanya digunakan dalam pembuatan larutan standar di laboratorium. Kesembilan, corong. Corong laboratorium berfungsi untuk mempermudah proses menuangkan cairan ke dalam wadah dengan mulut yang lebih sempit, seperti tabung reaksi atau botol, agar tidak tumpah. Corong juga sering digunakan saat penyaringan bahan menggunakan kertas saring. Kesepuluh, pipet tetes. Pipet tetes berfungsi untuk mengambil dan meneteskan cairan dalam jumlah yang sangat kecil dan akurat. Alat ini sering digunakan dalam eksperimen yang memerlukan penambahan cairan secara perlahan atau tepat. 11. Gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume cairan dengan tepat. Gelas ini dilengkapi dengan skala pengukuran yang memungkinkan pengguna untuk mengukur cairan dalam jumlah yang lebih akurat dibandingkan gelas biasa. 12. Labu distilasi. Labu distilasi berfungsi untuk memisahkan campuran zat berdasarkan perbedaan titik didihnya melalui proses distilasi. Biasanya digunakan untuk memurnikan cairan atau mengisolasi komponen-komponen dalam campuran cair. 13. Gelas beker. Gelas beker berfungsi sebagai wadah untuk mencampur, memanaskan, atau mengukur volume cairan dalam eksperimen laboratorium. Gelas ini biasanya dilengkapi dengan skala pengukur untuk memudahkan pengukuran volume. Ke-14, mortar dan alu. Mortar dan alu berfungsi untuk menggiling, menghancurkan, atau mencampurkan bahan kimia atau bahan padat lainnya menjadi bentuk yang lebih halus atau seragam. Mortar adalah wadahnya, sementara alu adalah alat yang digunakan untuk menggiling atau menumbuk bahan dalam mortar. Ke-15 ada sarung tangan laboratorium.
Sarung tangan laboratorium berfungsi untuk melindungi tangan dari bahan kimia berbahaya, mikroorganisme, suhu ekstrim, dan kontaminasi saat melakukan eksperimen di laboratorium. Ke-16 ada mikroskop. Mikroskop berfungsi untuk memperbesar objek kecil seperti sel, bakteri, atau jaringan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, sehingga memudahkan pengamatan dalam penelitian dan eksperimen laboratorium. Ke-17 ada kaca arloji. Kaca arloji berfungsi sebagai wadah untuk menimbang bahan kimia kering, menutup bejana agar mengurangi penguapan, serta sebagai tempat mengeringkan atau mengamati kristalisasi zat dalam eksperimen laboratorium. Ke-18 ada labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer berfungsi sebagai wadah untuk mencampur, mengaduk, memanaskan, atau menyimpan larutan dalam eksperimen laboratorium. Bentuknya yang melebar di bawah dan menyempit di leher membantu mengurangi risiko tumpah saat diaduk atau dipanaskan. 19 ada labu didih. Labu didih berfungsi untuk memanaskan cairan hingga mendidih dalam percobaan laboratorium. Labu ini memiliki bentuk leher yang panjang dan biasanya digunakan dalam proses distilasi atau reaksi kimia yang membutuhkan pemanasan cairan. Ke-20 ada cawan Petri. Cawan Petri berfungsi sebagai wadah untuk menumbuhkan kultur mikroorganisme seperti bakteri atau jamur, serta untuk melakukan percobaan yang melibatkan media padat. Cawan ini biasanya digunakan dalam penelitian mikrobiologi.